Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue masih ada di Bali dan datangnya salah seorang senior yang punya segudang pengalaman yang mungkin menarik ya. Baik buat lo maupun buat gue juga, untuk kita tahu perjalanannya ini gimana dia interaksinya dengan alam. Dan yang pengen gue tahu adalah awal mulanya gimana beliau ini bisa tertarik dengan apa ya, bisa dibilang hal yang selalu di dunia outdoor yang mungkin nggak semua dari kita mampu melakukan itu. Dan pengalaman beliau ini nggak hanya di dalam negeri, Bu. Sudah sampai ke Siberia dan beberapa negara yang wah, gokil deh pokoknya. Lo pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja pulangkan dengan Mas Erwin Yunarno. Apa kabar, Mas? Sehat? Sehat. Aduh. Sehat. Mas Erwin ini keren banget sih. Ini saya ngelihat media sosialnya dan segala macam itu, foto-fotonya Mas Erwin ini kok bisa ada di mana-mana. Saya lihat ada satu, ada di Siberia, kadang ada di gunung tinggi lah, di beberapa gunung tinggi. Itu awal mulanya Mas Erwin ini bisa seperti ini nih, gimana sih ceritanya? Di episode ini, Om Erwin Winarno, seorang pegiat alam yang suka mencari dan mendokumentasikan satwa-satwa liar yang ada di pegunungan Indonesia maupun di negara lain. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya tempat yang sudah beliau jelajahi. Bahkan beliau beberapa kali bisa mendapatkan dokumentasi harimau Jawa yang sudah dianggap punah sejak lama. Melalui kisah pengalaman Om Erwin ini, kita akan mengetahui lebih banyak tentang keindahan dan misteri satwa liar Indonesia, serta dedikasi luar biasa seorang pegiat alam. Mari kita simak kisah selengkapnya. Kerja Mas, untuk menyambung hidup. Bisa aja gitu ya kerja ya. Yang mengharuskan kita untuk ada di sana gitu. Jadi nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena kepaksa kadang-kadang. Aduh. Iya, beneran. Jadi itu sebenarnya awalnya ketertarikannya Mas Erwin dengan alam itu sebenarnya dari mana sih? Tapi sebelum-sebelumnya, ya, sebelum-sebelumnya itu ada beberapa ya yang kadang kita lupa ya karena waktu. Udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi yang sedikit saya ingat kan kayak gini. Asal muasalnya kita itu kan sebetulnya itu dari karena keterpaksaan keadaan akhirnya kita itu ada di suatu tempat yang mengharuskan kita itu untuk berbaur dengan alam, berbaur dengan kehidupan satwa liar dan lain-lainnya. Contohnya begini. Dulu tuh keluarga besar ya, nenek dan buyut ya, ini dari Malang, Bang. Ini, di tengah kota, persis di tengah kota Malang. Itu masa kolonial waktu itu malah. Karena keadaan ya, nenek saya itu akhirnya menikah lagi dengan seseorang ya bernama Pak Sarwi. Bahagianya saya nyebutnya kakek sambung ya, nenek saya itu Watia saya menyebutnya. Itu akhirnya diajak pindah ke daerah. Awalnya ini di kota besar Malang ya. Kemudian diajak pindah ke daerah. Nah di daerah itulah akhirnya kita itu berinteraksi dengan kehidupan desa, kehidupan hutan dan sebagainya. Contoh aja gini Mas, Bang, kakak pertama saya ya, Mbak Hari ya, apa namanya sekarang almarhum beliaunya ini, dan kakak kedua adiknya itu Mas Doyo. Itu masa kecilnya itu masih bersentuhan dengan di desa kita itu ya, yang berbatasan dengan hutan di selatannya dan di utara juga hutan pegunungan, gunung. Itu masih bisa berinteraksi dengan beo di sana itu. Katanya mereka loh ya, karena waktu itu saya belum lahir, karena jenjangnya itu jaraknya saya dengan kakak pertama itu 23 tahun loh. Wih. Ini terlalu panjang ya. Kemudian mereka itu saat mau panen jagung, kakek ini kan banyak ladang nih, terus ada jagung ada apa tuh, rebutan dengan beo katanya.
nggak kadang-kadang bisa nggak ada ini apa panenannya itu rumput. Banyak bionya. Iya, zaman itu. Heeh. Ya padahal zaman sekarang sudah nggak ada. Itu perubahan ini ya. Nanti kita runut ya, perubahan keadaan itu kok secepat itu gitu loh. Nah, akhirnya mereka ini juga bersinggungan dengan satwa lain banyak di sana. Itu kelelawar itu setiap sore itu yang besar-besar itu kalong kita menyebutnya. Iya, kalong. Itu bisa ratusan bahkan ribuan lewat di atas rumah kita itu untuk pindah ke bukit sebelah. Besoknya lagi gitu, lagi bolak-balik gitu. Kemudian kakek ya Pak Sarwi itu kan beliau malah lebih lama memang asalnya dari desa tersebut ya. Itu ceritanya beliaunya kan saya juga ngalami ya, kan selisih kalau nggak kakak saya aja 23 tahun kakak pertama. Itu kemana-mana kan bawa sarung orang zaman dulu kan. Di belakangnya, di sarungnya ini ada batunya. Untuk apa itu? Karena kebanyakan ketemu banteng, ada macan tutul, kemudian ada harimau, katanya beliau. Di era itu ya. Bahkan gini, Bang, kakaknya dari kakek ini punya kakak, namanya saya menyebutnya Bani, Mbak Sarni. Ini kakak kandungnya kakek ya, Pak Sarwi. Itu suaminya Mbak Munasid, ya, Mbak Basit ya yang menyebutnya ini. Beliau ini kerjanya sehari-harinya itu di perkebunan singkong. Kalau singkong di sana kan berhektar-hektar, hampir dominan singkong zaman itu ya. Karena ada pabriknya milik orang Cina. Itu beliaunya ini bisa bekerja ke daerah sebelah, ke desa sebelah dan lain-lain di perkebunan singkong ini. Kalau dia libur, Basit ini libur dari kerjaan, dia itu membawa ayam Mas ke hutan. Membawa ayam, membawa bebek dan lain. Itu sekitar tahun 84, 85 atau 86 sekitaran itu. Karena beliau itu meninggal tahun 89. Mereka ini, beliaunya ini, Basit ini dan teman-temannya, katanya ya, karena ada teman-temannya, kadang sendirian atau apa gitu, memberi makan anak harimau yang disebut gogor. Anak harimau? Iya, diberi makan bebek? Iya, kasih bebek, kasih ayam gitu. Jadi mereka ini kadang urunan untuk beli bebek, beli ayam gitu. Basit ini namanya, Mbak Munasid ini. Nah, akhirnya dari situ secara nggak langsung ke kehidupan kita, ya, saya kan berlima nih, saudara berlima ini, secara nggak langsung memperkenalkan ya ke dunia alam liar kayak gitu di zaman itu. Ada kisah gini, Bang. Mertua kakak saya, ya, kakak saya yang apa saya persis Joni namanya. Ini mertuanya ini membuka pintu rumah. Nah, mertua kakak saya, mertua Mas Joni ini persis di pinggir waktu itu ya, dengan hutan ini malah lebih dekat. Pas buka pintu pagi-pagi itu ada harimau. Katanya kan saya nggak tahu kan ya, katanya harimau gitu kan, entah itu macan tutul atau harimau, kita nggak tahu. Bahasanya macan lah mungkin. Karena orang sana kan bahasanya macan gitu aja. Saya nggak tahu itu harimau atau kecuali kalau Basit itu karena menyebutnya gogor. Gogor. Kalau gogor tuh udah jelas loreng. Jelas anaknya dari harimau. Itu di Malang ya dulu ya? Di Malang ya. Tapi Malang yang berbeda dengan Malang yang keadaan sekarang. Nah, setelah tahun 90, 91, 92, akhirnya banyak lahan-lahan baru dibuka. Puncaknya 98 yang reformasi. Iya, penebangan besar-besaran itu. Itu habis lah hutan di sana. Habis total, bahkan ada puluhan hektar Mas. Dulu itu ada perkebunan kakao coklat. Itu dari sepanjang Dampit ya, nama desanya itu Dampit, sampai perbatasan Lumajang, sampai Lumajang itu sampai Gunung Semeru itu berapa ribu hektar itu habisnya.
jadi kebun singkong, jadi kebun salak gitu. Hutan di daerah Semeru itu habis semua. Belum yang pesisir. Ya, Malang Selatan itu habis semua. Karena pergerakan perubahan itu cuma 10 tahun. 10 tahun ya. Ya, dari 90 puncaknya 98. Habis langsung gini, Ya, berubah. Setelah kejadian 10 tahun yang pembalaan liar nggak terkendali, kita nggak tahu nasibnya bagaimana. Akhirnya saya dengan keadaan itu pindahlah ke Kota Batu. Oke. Waktu itu belum jadi Kota Batu, masih administratif. Akhirnya di Kota Batu, di sana ya masih kecil ya itu, ke sana juga bersinggungan dengan hutan juga, Bang. Bang. Karena lokasi dari rumah kakak saya itu juga berbatasan dengan hutan. Contohnya gini, dulu itu ada namanya anak-anak ya, main ke hutan, ke sungai di sana itu. Ada yang namanya tempat itu Dawan, kita mau nyebutnya Dawan itu. Banyak sekali hewan di situ itu. Zaman itu. Itu belum 98, belum. 96 atau 95. Karena saya sama Cak Riman itu 95. Itu 9, jadi bawa sekitaran itu. Udah itu keluyuran ke hutan aja. Kerjaannya ke hutan aja. Bahkan ada kita itu melihat kenyataan bahwa ada orang Pujon. Apa itu? Kalau zaman dulu itu daerah lain ke daerah lain, dia mau ke Sanggrahan. Dari Pujon ke Sanggrahan ini harus melewati daerah kita. Zaman itu kan jarang kendaraan, Bang. Akhirnya jalan kaki, banyak yang jalan kaki melewati kebun apel. Sana banyak waktu itu jadi kebun apel. Ada sarang lebah tawon, ya, bukan tawon, kita nyebutnya tawon tindo. Bukan tawon endas, tapi tawon tindo yang kuning. Rumahnya ini besar, ini rontok, Bang. Jatuh tanpa sepengetahuan yang bersangkutan ini, beliaunya ini lewat untuk bekerja ke Sanggrahan. Sanggrahan ini lewat, diserang, Bang. Meninggal di tempat tuh. Setengah tahun sampai meninggal. Iya, meninggal di tempat. Oke. Orang Pujon itu. Kemudian ya kita masih belum kapok, ke hutan aja, masih ke hutan, ke entah itu apa, ada aja kegiatannya itu. Pokoknya yang ngajakin pertama itu ya Cak Riman itu. Cak Riman itu namanya. Nah, beliaunya ini sekarang kabar terakhir, karena saya nggak pernah komunikasi, katanya ada di Nusa Tenggara Timur di Kupang sekarang. Bersinggungan dengan hutan, akhirnya ya sedikit banyak akhirnya tahu sedikit apa itu di situ. Akhirnya penasaran, ketemu ini, ketemu itu, kan gitu. Akhirnya agak jauh dikit mendaki gunung kan gitu. Ke gunung lah ini itu terus ke gunung berkontinu. Akhirnya penasaran, di balik sana itu ada apa ya kan gitu. Di balik gunung itu kan gitu. Di balik sana ada apa ya kayak. Jadi gitu. Selalu bersinggungan dengan kehidupan kayak gitu ada. Ini balik lagi kita ke daerah yang dulu. Saya sama kakak saya, suaminya Mbak Ari, namanya Cajumai saya nyebutnya gitu. Masih sama-sama kecil. Ya umur berapa ya dulu, tapi dia udah nikah ya, udah kecil ya, bedanya aja 20 tahun ya, tapi kan masih muda waktu itu gitu loh. Saya masih kecil kan. Bahkan kita itu sampai gini, ada burung elang bawa bangkai. Bangkai apa? Kalau nggak salah itu ayam atau ayam hutan. Ya. Tapi yang sudah mati jadi bangkai gitu ya. Kita rebut itu, kita lemparin. Mau diapain itu bangkai? Kita lemparin elangnya. Ini kalau nontonnya cuma ini konyol kita. Kita lemparin, jatuh ayam hutannya. Kita masak. Kita masak. Kita goreng, zaman saya ingat. Terus masih kecil itu ya, masih kecil, jalan kaki berapa ratus kilo, nggak sampai ratus ya,
puluhan kilo, tapi kita menyeberangi sungai Lahar, bekas Lahar itu kita nyebrang lagi ke sungai. Berapa kilo zaman itu, kemudian balik saya sampai pingsan itu. Waktu kecil, waktu di daerah sebelum pindah ke Batu. Setelah ke Batu juga sama, itu bisa hilang berhari-hari. Sama Cak Riman hilang di yang Gunung Kawi itu di Jemoro Kandang. Sama Purwan hilang di Argopuro. Terus ke Kelut belum meletus itu, dulu kan beda bentuknya. Ke sana juga kesasar. Itu kecil-kecil gitu. Bolang banget ya. Bocah petualang. Akhirnya ya tadi punya perasaan di balik bukit, karena sana bukit-bukit. Bukit-bukit itu ada apa di sana? Oh, saya datangi, ternyata baliknya bukit Kota Blitar, daerah Blitar, Gresik dan lain-lain. Akhirnya setelah semua full, ya daerah ini full, kita jelajahi dengan jalan kaki kayak waktu itu. Belum bisa naik motor waktu itu, saya ingat. Jalan kaki, naik angkot, kemudian saya nyebutnya motor hijau, ya keangkotannya itu motor hijau. Itu kita naik angkot ke sana, baliknya di balik gunung kayak gitu, putar lagi gitu. Setelah itu Bang ya, karena sudah semua ini sudah dijelajahi, daerah Jawa Timur sebagiannya, Kediri, Malang, Batu, daerah Lamongan. Lamongan saya ingat, Lamongan itu saya sampai di Tanjung Kodok. Dulu kan belum dibuat WBL, sekarang kan wisata bahari Lamongan, Bang. Itu dulu hutan, ada Tanjung Kodok itu ada gua, dulu banyak gua-gua gitu, kars gitu. Saya pernah digigit, nggak tahu entah ular atau apa, tengah malam, ya, sampai pingsan 3 hari atau apa, koma itu. Wah, bisa dong itu. Iya. Yang nolong saya itu Mas Sentot, saya ingat. Semoga dengerin, saya terima kasih sekali ke Mas Sentot itu. Zaman itu. Bengkak itu berarti? Iya, bengkak. Itu. Dulu Tanjung Kodok itu belum jadi WBL. Akhirnya itu semua daerah ini hampir habis ya. Daerah Wonogiri, kemudian Pacitan, sampai ke gunung-gunung di daerah Arjuna, Semeru, Bromo, dan semuanya ini sampai Argopuro. Sudah bingung habis, akhirnya waktu itu saya naik bus, pergi naik bus ke timur, nyebrang ke Bali, ya ke sini, nyebrang ke Bali, nyebrang ke Lombok, ke Sumbawa, ya. Tahun berapa ini? Saya lupa. Setelah reformasi itu, saya pergi ke Sumbawa, ke Tinte, ke kota Tinte Pikuke. Nah di sana saya ketemu namanya Usman Abu Bakar. Siapa itu? Teman seumuran. Akhirnya karena Usman Abu Bakar orang sana, hafal, akhirnya bolanglah di Sumbawa, Mas. Bang. Semoga Usman ini udah dengerin ini ya. Usman Abu Bakar, dia keturunan Arab. Ini kemana-mana, ke gua, ke gunung, sampai ke Jebur. Bayangin tuh tahun itu, setelah reformasi pokoknya. Tahunnya saya lupa ingat. Itu ke Tambora, lewat Pancasila waktu itu. Hampir kecebur ke kawahnya itu sama Usman. Oh kan dia kaldera terbesar tuh kan dia? Ya. Iya. Jadi tahun itu sama Usman, karena Usman deket situ, di kota Tinte, deket sekali ke Bima, langsung ke Tambora, ke utara dikit. Akhirnya hafal dia, akhirnya gitu. Ke mana-mana sampai habis Pulau Sumbawa. Di sini. Akhirnya habis Sumbawa, ya, saya nyebranglah ke Flores. Di Flores kita itu ke daerah utara, ya, ke Larantuka sebentar, kemudian ke Nagigiu. Nah, Nagigiu yang saya lama di sana. Dari Nagigiu ini akhirnya ketemu orang Barat. Ini karena di sana ini
dia kayak misionaris Hmm, bagi Kelaran Tuka, kan di sana banyak gereja-gereja kaum Kristen kan. betul. Nah di Nagigio saya ketemu orang Barat, dia itu aslinya dari Swedia, ya dari Swedia, namanya Pak Harald. Pak Haraldur, saya nyebutnya Pak Haraldur. Dari Pak Haraldur ini saya diajak kerja. Kemana Mas kerja tuh? Kerjanya ke gunung-gunung, Ngapain? Kerja ngapain? mecahin batu. Oke. Mecahin batu, pakai hammer ini mecahin batu. Diekstrak, dilihat apa Kandungannya. apa kayak gitu. Nah, tapi nggak sebentar saya balik lagi ke Kota Batu. Waktu itu Kota Batu, di sana akhirnya ya kerja atau apa dan lain-lain, dan banyak kegiatan karena dia ada saudara di sana. Akhirnya karena pikiran saya ya gitu, zaman dulu itu melihat suatu tempat di sana itu ada apa dan nggak betah kan gitu. Akhirnya pergi lagi. Pergi lagi ke Bali ya gitu. Ini ketemulah Pak Haraldur dulu itu. Ya, akhirnya akrab ya, terus diajak kerja. Nah di situ akhirnya saya kenal sama Karel, namanya Karel Klumek. Nah, Karel Klumek ini orang Rusia. Dia sahabat, dia dermawan lagi dia, dan dia loyal gitu loh ke teman-temannya. Akhirnya saya diajak Ke Rusia. Ya, sama Karel ini. Terus Itu diajak ke Rusia, nggak ke kota Mas. Bang, ke wilayah mana tuh? ya ke kota, ke Moskow sebentar, transit ya. Dari Moskow sebentar, saya diajak ke timur jauh. Ke timur jauh, yang paling ujung timur jauh. As far as saya lihat disebutnya, kita ke timurnya Siberia, di sana itu ada semenanjung namanya Kacamka. Iya. ya. Di semenanjung Kacamka ini kita memulai kehidupan petualangan baru, kerja di sana. Itu berarti masuknya kayak wilayah kutub ya, udah. Enggak, Bukan dia itu kutub. lebih dekat dengan Jepang. Di utaranya Jepang, di utaranya Sakhalin, di utaranya Korea Utara. Suhunya berapa tuh di sana, Pak? Nah, tapi karena ini jauh lebih ke utara, suhunya otomatis lebih dingin. Kisaran berapa derajat? Kalau musim dingin, ya Desember, puncaknya mau ke Januari, itu bisa minus 43. Minus 43. Tapi karena di sana itu banyak gunung berapi, ya. Kemudian tanahnya ini tanah berpasir kayak Gunung Batur, mirip-mirip Gunung Batur, hitam gitu. Kalau dingin, lebih dingin, ya, kualitas kedinginannya lebih ke barat dikit, di daerah Sakar Republik. Karena di sana hutan, lebih dingin di barat dikit. Padahal satu garis. Nah di sana kerja kita. Kerja apa tuh? Mecahin batu lagi. Nguli wes, mecahin batu. Pokoknya nyotain batu, digerinda lah, di apalah, pokoknya sampai halus tumbuk, terus di ekstrak isinya apa gunung ini, di penelitian itu. Kemudian baru kita mendapatkan kamera. Oke. Kita mengenal kamera, terus dibeliin sama Karel. Dibeliin Karel sama Wendy. Saya ingin Karel sama Wendy istrinya. Dibeliin, kemudian kita belajar kamera, ya, akhirnya kita punya kerjaan baru, kerja di jurnalis dokumenter hewan-hewanan. Cocok udah. Dunia hewan-hewanan. Karena gini Bang, di Kacamka, di Petropavlovsk Kaya itu, kotanya kan Petropavlovsk, kita menyebutnya Petropavlovsk. Petropavlovsk Kaya namanya lengkapnya. Itu kotanya kecil, penduduknya sedikit, luasnya ini berlipat dari Pulau Jawa, semenanjung ini. Lebih banyak penduduknya itu beruangnya. Hah? Penduduknya emang berapa waktu itu kalian? Ribuan. Tapi lebih banyak beruangnya. Beruangnya puluhan ribu. Banyak beruang itu di mana-mana. Danau-danau itu kan banyak danau, cekungan-cekungan danau, terus di gunung kan banyak di sana Bang. Gunung berapi. Iya.
Kronoski dan lain-lain itu gunung-gunung berapi itu. Setiap gunung berapi, perbatasan gunung berapi ini ada danau-danau, lah ngumpulnya di situ ruang. Yang banyak salmon berarti itu ya? Jadi salmon itu makanannya dia rebutan sama kita. Ya. Kenyang dong makan kaviar. Karena nggak ada lagi makanan selain kaviar. Sehari-hari makanan kaviar. Iya. Karena nggak ada lagi. Mau makan apa coba? Kalau nggak kaviar, daging salmon. Kalau nggak gitu, ya daging ada apa namanya? Dari nelayan. Daging ikan itu aja muter aja. Mau makan nasi juga nggak ada. Roti mahal. Di sana konturnya apa sih? Kayak hutan atau seperti apa sih? Dia itu tundra. Tundra. Oke. Dengan ya kombinasi gunung berapi dengan pasir hitam. Makanya di sana itu satu semenanjung itu isinya gunungnya itu ada yang tercatat aktif 11. Yang Kronoski itu terus meletus itu. Terus. Karena itu lempengnya itu lempeng cincin api masih segaris dengan kita Indonesia, kemudian Jepang ke utara baru ketemu dengan itu Semenanjung Kacamka. Semenanjung Kacamka itu terbentuk dari lempeng itu, dari pertemuan lempeng cincin api itu, Ring of Fire itu. Dan di sana itu berarti beruang itu kan beruang coklat itu ya? Itu kan udah masuknya dingin ya? Atau ada juga masih beruang saljunya? Enggak. Dari kutub jauh. Enggak. Beruang putih kutub itu enggak sampai ke sana. Enggak sampai ke sana. Beda. Baru kalau ke utara lagi ya beda wilayah ya. Beda wilayah baru ada beruang kutub. Itu sangat jauh soalnya. Melewati tundra berkilo-kilometer. Nah, yang di tugas dokumenter itu dokumentasi binatang apa aja, Mas? Hampir semuanya tergantung permintaan perusahaan. Oh gitu? Ya. Kisah-kisahnya gimana nih? Ya, kalau kisahnya ya kebanyakan nggak enaknya aja. Karena yang kita dokumenterkan, kalau saya spesialnya di darat ya, karena nggak bisa berenang. Kalau laut sama sekali nggak pernah saya dokumenter di laut. Kalau yang di darat, hampir semuanya itu ketemunya satwa-satwa buas, Bang. Predator. Di sana predator topnya apa tuh? Beruang. Di Kacamka. Tapi kalau ke barat dikit, ya ke barat dikit aja, ke Sungai Amur, ya harimau Amur, harimau Siberia. Tapi beda wilayah. Kalau ke barat itu kita ketemu laut. Ketemu laut, tapi kalau lewat darat terus ke utara jauh itu akan ketemu daratan lagi. Belok ke kiri akan ketemu daerah Amur. Amur ini sebetulnya lebih dekat ke Cina, ya Cina di timur sama Korea Utara. Sungai Amur itu dah perbatasan antara Rusia dan Cina. Sungai Amur, di situ habitatnya harimau Siberia yang kita bahas kemarin yang terbesar. Terbesar di dunia dia. Bisa sampai 400 kg itu dia. Iya. Kalau gini dia berdiri itu begitu loh. Bisa 2 meter sekian gitu. Udah seperti anak kerbau itu ya. Besar sekali, 180 minimal kalau berdiri. Maksimal ada yang sampai 290 bahkan kabarnya, tapi saya nggak pernah ketemu ada yang sampai 3 meter. Kalau berdiri loh maksudnya. Berdiri dia berpegangan ke pohon atau apa gitu berdiri. Dan di saat dokumentasiin mereka pernah nggak ada kejadian? Maksudnya mereka tuh agresif atau gimana? Nah, kebanyakan gini Bang, kalau beruang memang agresif. Tapi kalau harimau kurang agresif kalau yang di udara dinginnya, berarti yang kita bahas kemarin. Oh gitu.
Nah, tindakan preventifnya misalnya ngadepin mereka nih, kan beruang itu agresif dan Mas ini dokumentasiin apa nih pencegahannya kalau tiba-tiba mereka nyerang? Pertama kita jaga jarak, karena nggak ada lagi cara selain jaga jarak. Kita perhitungkan bahwa kalau ada apa-apa kita masih bisa menyelamatkan diri. Terus kedua, kita nggak boleh berdiri secara terbuka, ya, secara terbuka atau memegang gini gitu. Kenapa tuh? Kan kayak nantangin. Mereka nggak suka ditantang Itu gitu. nggak boleh. Memandang gitu langsung ke matanya gitu. Nggak boleh itu. Sebetulnya ya boleh, tapi ada aturan-aturan yang nggak tertulis dari masyarakat sana yang asli memang kehidupannya sehari-hari bersinggungan dengan mereka. Gitu. Nah dari situ kita ya mau nggak mau harus kerja di situ. Kadang-kadang kalau musim dingin, kelewat dingin kita nggak bisa kerja, kita bisa kerja di proyek, membangun rumah gitu. Apa aja? Apa saja kita lakuin. Makanan sehari-harinya tuh selain ikan apa lagi di situ? Ikan aja, ikan, telur ikan, itu aja. Nggak ada lagi. Karena mahal, ada roti mahal. Lebih mahal roti dibanding ikan dan telur ikan? Iya. Kok kebalik? Karena memang asalnya dari situ. Iya sih. Asalnya kaviar kebanyakan dominan penyuplai ke Rusia semua di situ aja. Ya kalau roti kan gandum dari wilayah lain. Ya dari barat, Dari Ukraina bisa dari ya. Ukraina. Dari daerah Moskow, dari Vladimir itu. Malah-malahan roti dibanding salmon. Itu gara-gara Karel sama Benji ke sana. Nah, akhirnya karena pekerjaan akhirnya membawa kita balik lagi ke sini. Berapa lama Mas di sana waktu itu? Lumayan lama. Berapa tahun itu ya? Nggak terhitung kayaknya udah. Karena bolak-balik. Oke. Di sini, terus di sini kita juga kerja kadang-kadang di sini kerja apa-apa aja ada. Kemudian kita balik lagi gitu. Jadi ketemunya Karel aja gitu gara-gara dulu dikenalin Pak Hara terus sama Karel itu mau investasi dulu tapi gagal di Indonesia. Akhirnya balik lah ke sana. Terus timnya, teman-temannya diajak lah ke sana gitu ceritanya. Ya kan bukan kemauan kita gitu. Ya iya tapi yang modalin juga mereka kan gitu. Jadi kayak ngikutin kita, Bang. Ngikutin kayak alur hidup itu loh, kayak ngikut aja gitu. Jadi akhirnya sedikit belum mengenal sebetulnya. Oh ternyata alam semesta itu kayak gini. Makanya saya punya inisiatif dari situ, kan bolak-balik ya, bolak-balik ke sini ke sana ke sini. Mulai masuk ke sini sampai akhirnya 2002-2003 itu kita menggalakkan ribuisasi itu kan gara-gara itu. Gara-gara tujuan utama adalah memberi ruang, cita-cita kebesaran sebetulnya. Memberi ruang kepada makhluk hidup lain gitu loh, berbagi gitu. Kan kebesaran, Bang. Tujuannya mulia banget. Tapi keberatan gitu. Keberatan. Kalau bertahun-tahun akhirnya sampai hari ini cuman itu saja gitu hasilnya. Masih 100.000 aja kurang. Yang di wilayah itu ya, apa namanya? Bali mana itu? Bali Barat. Bali Barat. Terutama di daerah Gunung Lanying. Bukan taman nasional. Bukan taman nasional ya. Jadi akhirnya kebanyakan keinginannya itu. Karena melihat keadaan waktu 98, akhirnya terbesit keinginan untuk
memberi lagi ruang lingkup untuk mereka kayak gitu loh. Tapi akhirnya setelah berjalan beberapa tahun nih sekarang 2002 sampai sekarang ini, akhirnya mau berhenti susah bang. Mau berhenti tuh tim sudah banyak, kemudian bibit sudah banyak, kayak gitu loh. Gak ditanam juga gimana gitu. Tapi ya itu loh, basicnya memang kalau kita lihat-lihat ke belakang dan masih banyak yang terselip kelupaan tuh memang keadaan membuat kita itu ke situ, ke alam itu loh bang. Jadi bukan karena keinginan belajar itu bukan. Karena keadaannya bayangin dari asal saya di kota nenek, kemudian pindah ke pedesaan, perbatasan dengan hutan. Setelah mereka meninggal semua ya, satu persatu akhirnya kita pindah ke Kota Batu. Di sana tetap aja bersinggungan dengan dunia ke hutan, dekat hutan. Akhirnya karena bosan sudah semua dijajahi, kita pindah ya, pindah dalam arti kita itu bukan mau kerja atau apa, tiba-tiba ada uang sedikit, kita naik bus dari Arjosari waktu itu, kita naik bus, tiba-tiba sudah ada di Bima, ketemu Usman Abu Bakar, diajak menjajahi Bima dan lain. Di sana ada konflik dulu bang. Oh ya? Iya. Konflik antara agama dulu, antara agama dan antar Suku. Oke. Antara Sumba dengan Sumbawa. Di tengah konflik itulah, gara-gara ada konflik itu saya pindah ke timur, ke Obed. Obed kemana? Obed sekarang ya. Obed itu ketemu di Waigeu. Di Waigeu itu kita udah kemana-mana menjajah itu, sampai kita itu ikut kerja Pak Haral itu, kerja untuk meneliti orang Kerdil, suku Kerdil, suku memang nyata itu, bukan kalau kita kan bukan percaya ya, bukan tapi gaib gitu. Bukan yang kelihatan, memang ada buktinya, itu memang ada dia. Suku Kerdil di Flores, di Liangpua itu kita ikut kerja dulu. Pak Haral itu secara nggak sengaja gitu nemuin fosil. Nah, tak ceritain lagi bang, so Pak Haral itu banyak kerjaan di daerah Flores dan Sumbawa itu yang menemukan hal yang kalau saya sebut itu luar biasa. Contoh gini, kalau kita ke Liangpua waktu itu, terus jangan bertengkar. Kita ke Liangpua itu, kita bukan kita pertama yang menemukannya, tetapi kita meneruskan meneliti itu kan berkontinu ya, menyambung, kadang-kadang menyambung penelitian sebelumnya. Saya bukan penelitinya, saya ikut pekerja kasar kita, ngulinya itu kita itu meneliti orang segini-gini loh bang, 60 beneran tuh ada. Bahkan hingga hari ini ada, belum punah keturunannya itu sebetulnya. Itu mereka bisa bicara sama kita? Bisa. Sampai hari ini ada perkampungan di dekat Liangpua itu, tapi karena mereka ini sudah kawin, menikah dengan penduduk Flores, ya, akhirnya ada yang sudah tinggi, gitu. Ada yang 90, 95, gitu. Ada yang 1 meter, gitu. Tapi kalau yang mereka ini menikah dengan sama-sama masih murni rasnya lah. Itu mereka pendek. Sampai sekarang ada, masih. Itu bener ada? Ada. Ceritanya yang buat. Tapi kayaknya belum ada yang mendokumentasikan itu ya? Kita nggak tahu. Tapi kalau fosilnya sudah banyak yang mendokumentkan. Sampai sekelas BBC itu mendokumentkan. Jangan itu.
Gitu. Itu nyata memang ada di liang bawah itu ada puluhan fosil-fosil orang-orang kecil. Dan akhirnya setelah kita balik bukit, di balik bukit liang bawah itu ada perkampungan yang memang ada orang-orang kecil. Hingga hari ini ya mereka terdata dengan kependudukan. Sudah apa namanya? Bukan rahasia, bukan. Bisa dicek ke sana. Saya baru tahu tuh. Nah, saya lanjutkan ya. Terus yang Mumpung belum lupa. iya. Nah, sama Pak Harun ini juga diajak nih nguli nih. Bawa sekop, bawa ganco. Waktu itu belum ada alat berat loh, Bang. Zaman itu. Alat berat. Bego itu belum. Kita masih memakai manual, pakai linggis, pakai gancu, pakai cangkul gitu. Kita menggali di dekatnya desa Pancasila. Ya, dekatnya desa Pancasila di atasnya, di tepatnya itu di barat lautnya, di perkebunan kopi. Secara nggak sengaja kita menemukan reruntuhan perkampungan kuno. Ada tengkoraknya. Oh ya? Iya. Tengkoraknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tergulung-gulung. Nanti ada kok foto-fotonya. Oh iya, boleh ntar masa. Ya. Waktu saat penemuan. Masih utuh dia, yang kayak di Italia itu loh. Tapi kalau Italia kan terbungkus nih, terbungkus batu abu yang akhirnya membatu. Ya. Tapi kalau yang di Pancasila ini karena tanah, akhirnya kemumiannya ini nggak ada, tinggal tengkoraknya. Tapi karena itu terkena abu vulkanik yang begitu sangat panas, awet tengkoraknya. Kejadian letusan Tambora itu, 1915. Ada perkakas, kita menemukan rumah ambruk. Perkiraan itu perkampungan di era tahun kapan itu? 1815. 1815. Sebelumnya. Letusan. Ya. Ada 3 desa yang terkubur, desa besar sampai kerajaan Tambora dan lainnya. Tapi yang kita ketemukan di situ itu adalah perkampungan karena masih ada hijaunya, kemudian bambu, kemudian ada kayu. Gitu. Wah, keren sekali sih itu. Nah, sorry saya potong sedikit. Yeah. Itu yang tadi, yang orang-orang kerdil itu, mereka karakteristiknya seperti apa, Mas? Sama kayak kita. Mereka juga bisa bahasa Indonesia sudah. Mereka beragama Kristen banyak. Sudah Kristen masuk ke sana. Oh. Nah, lagi saya ingat. Apa tuh? Mereka ini hidup bersebelahan dengan tikus besar. Tikus besar gimana? Asli gitu. Sama ibu saya dicek di Google. Ada tikus endemik di dekatnya liang bawah itu besar sebesar Blacky. Sebesar anjing? Iya, Blacky. Tapi anjing kecil loh. Blacky kecil. Iya. Begitu. Bukan anjing besar. Wah. Itu bersebelahan dengan mereka. Hidupnya berdampingan hingga hari ini. Masih ada. Berarti kalau orang kerdil ini dengan si tikus ini berhadapan kayak kita sama anjing gitu? Iya, besar sekali jadinya. Itu bukan suatu keajaiban, tapi memang nyata itu. Flores masih menyimpan hal-hal yang belum terekspos banyak, dan masih banyak yang sebetulnya di pegunungan itu masih banyak yang tersembunyi sebetulnya di dataran-dataran tingginya. Dan kalau yang dulu itu ya itu dari yang bukan kita yang menemukan, tetapi kita meneruskan. Kalau saya mau apa lagi, kita cuman kulinya, pakai nyangkut-nyangkut. Itu adalah itu fosil-fosil, dan akhirnya kita berinteraksi dengan keturunannya yang ada hingga hari ini. Dan tikus besarnya yang sangat besar itu dikonsumsi kadang-kadang sama mereka tikusnya. Dikonsumsi? Karena besar sekali. Sekali makan bisa berapa keluarga itu dia? Kemudian ya kalau yang di Tambora itu ada fosil-fosil. Nah, hari ini kita nggak tahu fosil ini dibawa kemana, entah di museum di Jakarta atau tetap di Tambora.
Karena kita kan kita serahkan ke negara. Badan arkeologi berarti ya? Kalau dulu yang memperakarsai saya yaitu Pak Harald Sagosen. Itu saya ikut kerja sama beliau. Berarti nih kalau boleh tahu di perjalanan Mas ini negara mana aja yang sudah pernah disinggahi? Karena saya lihat kan fotonya ini banyak sekali nih di mana-mana. Kalau dulu lumayan banyak karena ya itu tadi ikut kerja. Coba disebutin. Bisa ada di Chile, dan di Brasil, di Argentina itu. Argentina, Amerika Selatan ya. Kalau di Eropa Timur kebanyakan sudah karena keluarga baru kita ada di sana. Di situ. Kalau Eropa itu hampir semuanya karena tuntutan kerja juga. Sama Afrika di daerah Libya. Berapa negara nih sih Mas yang sudah dijelajahi nih, yang pernah ke sana? Udah lupa. Senegal, Dakar, kota Dakar. Senegal. Nah, ada yang unik loh, Dakar yang buat rally itu. Dakar itu platnya itu. Itu sama dengan kita deh, di DK. Oh ya? Sama kayak di Bali DK. Jadi inget di Dakar itu. Dakar Senegal. Itu kemudian ke daerah Tanzania. Madagaskar. Nah kalau di Amerika Selatan pernah nggak dokumentasiin anaconda? Enggak. Saya nggak berani. Kenapa? Nggak berani saya. Karena sudah, kalau saya kan kalau enggak gitu. Kalau ke ular-ularan, ke reptil lah, hewan darah dingin, semuanya itu saya enggak. Karena nggak bisa diajak berteman mereka. Mau marah, mau apa nggak ketahuan ya, diem aja kan? Iya loh. Berdarah dingin itu bisa diprediksi. Saya nggak berani itu. Tapi sempat ada tawaran itu dan nggak diambil gitu ya? Makanya dulu paling di Brasil nggak sampai ke jauh ke daerah Amazon yang banyak anaconda. Baru kalau ke daerah Costa Rica, ini burung-burung banyak, kemudian jaguar itu masih. Wilayah eksotis ya maksudnya. Lalu kalau masalah ke anaconda enggak. Loh, bahkan gini Bang, ini baru nih Bang, 2015, saya itu secara nggak sengaja ke Magelang nih. Ya sebenarnya sengaja ya, tapi nggak tujuan utama nggak ke situ. Ke sana untuk memastikan ada suatu tempat di sana itu di sebuah galian pasir itu, pasir tambang. Bahwa ada suatu catatan bahwa di situ dibuatkan oleh Pak Harald dan arkeolog yang sudah dahuluan, itu ada suatu hal yang perlu dievakuasi kayak gitu. Catatan Belanda zaman dulu gitu. Ternyata benar di Galian C di daerah Magelang, Magelang antara Sindoro Sumbing. Di sana itu kalau sekarang lebih dikenal dengan Liangan, situs Liangan. Tapi sekarang sudah berubah, mungkin kalau sudah dikelola kan. Kalau zaman itu waktu digali itu sekitar 24 meter. Letusan Sindoro Sumbing itu ketemu nih perkampungan zaman dulu. Kehidupan dulu bagaimana. Jadi kita kayak masuk ke zaman masa lampau gitu loh, kalau itu yang senangnya kita itu di situ. Dan mereka tertimbun gara-gara letusan gunung berapi Sindoro Sumbing. Sama kayak kasusnya si Tambora. Peradaban yang hilang ya berarti ya. Nah makanya kalau kita ke timurnya lagi di Garis Weles itu murni karena nggak ada kejadian alam, ketimbun gunung berapi, akhirnya murni mereka ini kehidupan yang benar-benar purba, yang terlewatkan oleh kiamat kecil dari gunung berapi. Di mana? Flores ke timur. Walaupun di sana sebenarnya ada gunung berapi, tapi ada beberapa bagian yang nggak ikut ketimbun di Garis Weles itu. Makanya ada tikus besar, orang kecil.
Iya, lu itu ya. Sisa-sisa yang masih eksis ya Pak berarti ya? Philip, saya masih ingat Pak Philipus, itu orang Kendil. Semoga masih sehat sampai sekarang. Beliaunya ini ketinggiannya berapa? 73. 73. Konon lagi, tapi saya nggak aneh ya. Hmm. Ada lagi di atasnya itu ada perkampungan lagi, tapi di dalam rimba. Kita belum. Semoga suatu saat masih diberi kesehatan. Telusurin tuh Mas tuh, keren tuh. Jangan jauh-jauh Bang. Bali ini kan kecil nih Bang. Hah. Kita belum semuanya loh Bang. Masih banyak berjengkal-jengkal yang belum kita ketahui ada apa di situ gitu. Terutama di daerah Bali Barat, Bali Utara Barat. Jangan jauh-jauh apalagi luas, walaupun lah sedikit demi sedikit sudah kita datangi, tapi tidak mungkin semuanya gitu. Nah, ini berarti sekarang Mas ini masih kegiatannya masih suka mendokumentasikan alam ya. Kemarin yang terakhir saya posting tuh ada foto jejak mungkin diindikasikan sebagai macan besar ya. Itu di daerah jangan sebut daerahnya. Itu dari analisanya itu dari ukurannya itu kemungkinan jenis macan apa? Kalau perkiraannya, karena kita masih perkiraan. Ada yang kucing besar di atas 14 cm. Itu siapa lagi kalau bukan harimau? Betul. Dan di bawahnya 10, 11 itu adalah macan tutul, macan kumbang. Di bawahnya lagi adalah kucing hutan atau kucing bakau, kucing hutan. Tapi untuk sampel bulunya sendiri belum pernah ketemu itu ya? Kalau sampel bulunya kita malah mendapatkan dari orang lokal. Kebanyakan yang itu tak videoin kemarin tuh. Bahkan ada yang punya kepala gitu, kulit, bahkan dagingnya itu sampai jadi minyak. Ada. Udah bikin minyak? Iya. Kan dagingnya lama-lama kalau kayak difermentasi gitu, ya di kedap udara gitu kan akhirnya jadi minyak, lemaknya. Untuk apa itu digituin? Namanya orang kita ya, akhirnya jadi kuat. Jadi klinik ujung-ujungnya. Orang linu gitu. Apa hubungannya gitu kan, saya nggak ngerti juga ya. Tapi enggak lah, saya menghormati beliau. Iya. Tapi kalau secara logika agak bingung ya. Bukannya saya ngomongin belakang loh, enggak ya. Tapi pernah saya tegur gitu. Kak, ini kayaknya manggilnya Kak. Apa gunanya lu? Ampun, ini untuk orang linu. Apa hubungannya linu sama? Emang pernah saya debat gitu. Gini Bang, ada kisah gini. Ini jangan ke Jawa ya. Kita yang hidup di Bali ya. Di Bali aja lah. Yang katanya sudah 100 tahun yang lalu. Harimau itu punah kan. 100 tahun. Sementara ada Ide Sulinggi. Ide Sulinggi itu pemimpin keagamaan kita. Orang yang kita percaya. Beliaunya itu punya tulang. Punya kulit. Punya daging ya, tadi itu yang daging jadi minyak itu kan Ide Sulinggi itu yang punya. Punya taring, nemu taringnya, nemu iganya. Itu katanya beliau ya, tapi kan bukan kita yang ngalami ya. Tapi kalau enggak ya beliaunya ini juga harus dipercaya karena Ide Sulinggi. Itu di sekitar tahun 2000 katanya. Masih tahun 2000-an? Iya. Kok bisa gitu apa? Saya kan nggak percaya tuh. Ya nggak percaya, jujur ya nggak percaya. Terus diajaklah ke Pasraman ya, kita ngomongin Pasramannya. Ke sana, ke Griya ya, ke Griyanya, ke rumah Sulinggi itu kan Griya. Di Pasraman juga, di sana ada di botol. Ide apa ini? Ini ya minyaknya, ini kalau buat obat bisa ini. Kemudian tulangnya, kemudian itu ada di videonya.
tak videoin kan. Yang berapa bulan yang lalu, 1 tahun. Dan jangan-jangan ya masih banyak, bukan jangan-jangan masih banyak. Ini baru-baru gajah purba juga ketemu gimana? di Klaten. Oh ya? Iya. Maksudnya gajah purba tuh gimana tuh? Ya gajah yang luar biasa besar. Apa namanya ini? Gadingnya ini Ya, 3 meter. Yang kayak mamut itu. Fosilnya ketemu. Isinya ketemu. Baru ketemu. Banyak misteri di kehidupan di tanah kita ini yang harusnya dipedulikan. Ya tinggal dinas terkait ya mau peduli atau enggak kan. Karena kayaknya setiap jengkal di tanah kita itu banyak sekali hal-hal yang kalau menurut saya itu sangat berharga. Contoh di sini Bang, kita nggak jauh-jauh, kita ke daerah Selulung. Tadi saya dari sana, daerah Selulung, kemudian Mengani, kemudian di daerah, pokoknya dari Tukar Panggung ke sana itu ada hal yang sangat menarik dan jarang diketahui. Tak kasih tahu Apa tuh? bahwa banyak diketemukan beberapa ya. Tapi saya menyebutnya banyak karena banyak yang sebetulnya di tanah-tanah di dalam itu masih banyak ketinggalan arkeologis yang zaman purba. Contohnya kayak peti kubur batu. Dan di dalamnya itu masih ada jasad-jasad purba. Kalau peti kubur batu kita bisa mengidentifikasi bisa ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Bukan kebudayaan yang kita kenal hari ini. Iya, jauh sebelum Masehi. Jauh. Ada di Selulung ada sarkofagus. Tiba-tiba ketemu nongol di apa perkebunan gitu. Karena longsor atau apa dia. Itu makanya kita kalau ini dipedulikan ya dan dirawat atau kita kan nggak bisa ya Bang ya karena kondisi Keterbatasan lah. Kalau yang memang punya kemampuan di situ luar biasa. Ke barat lagi dikit ke daerah Seririt ya. Seririt itu pernah ada gempa yang luar biasa ya, beberapa puluh tahun yang lalu, gempa darat yang benar-benar luar biasa. Berapa puluh ribu orang meninggal, bisa dicek ya Mbak Seririt. Tapi setelah itu nggak dipedulikan kan, pembangunan rumah dan lain-lain itu ya seperti sekarang. Tapi kita tidak mencari tahu di mana sumbernya, sepertinya gempa itu, apa penyebabnya dan lain-lain. Ternyata kalau kita telusuri sedikit ini, ya pengetahuan sedikit yang kita telusuri, ternyata daerah Seririt ke barat, Gunung Merbuk, Gunung Mesehe, Gunung Musi dan lain-lain, itu pusatnya ternyata gunung berapi itu Bang. Kita melihatnya cuman bukit-bukit kecil gitu. Ternyata itu pusatnya. Pusatnya ternyata gunung berapi. Tahunya dari mana? Setelah kita masuk ke hutan nih, masuk ke hutan kadang sama kadek dan lain-lain, kita menemukan batu-batu amorf, ya, batu-batu amorf, batu-batu bekas letusan. Kadang-kadang ada yang masih merah ini jatuh, ya, berbeda dengan lainnya. Itu banyak di situ. Berarti itu gunung berapi yang mati suri. Dan kalau memang begitu hukum alam itu sesuatu yang terjadi akan terjadi lagi. Betul. Entah kapan. Bisa dihitung tahun, kadang ratusan, puluhan, kadang ratusan. Gitu saja. Makanya harus siap-siap. Iya. Betul. Supaya nggak terjadi lagi. Luar biasa. Tadi kan gini Bang. Dari Flores ini kita kan sebetulnya dulu sempat juga ke timurnya lagi. Karena kita membutuhkan dulu waktu itu nggak tahu saya hitung bertahun-tahun sampai saya itu nggak tahu nama keponakan saya dan lain, maaf ya. Saya garuk-garuk
Parah. Gara-gara itu keluyuran aja. Supaya nggak tahu nama keluarga. Akhirnya ke timurnya itu banyak sekali hal-hal yang belum diketahui, Bang. Apa tuh contohnya? Ya banyak suku-suku yang belum diketahui. Contohnya di Halmahera. Kemudian di sini lagi di daerah Flores, timurnya lagi di situ itu ada gugusan pulau beberapa, ada 3. Di situ banyak yang nggak dihuni. Kita runut aja dari utaranya Sumbawa. Di sana ada pulau kecil, ya. Kita menyebutnya Pulau Sangiang, ya. Ada Gunung Sangiang Api di sana. Di Sangiang Api juga karena nggak dihuni kan, nggak dihuni manusia, penghuni tetap, cuman ada penghuni musiman untuk menanam biji wijen. Biji wijen itu asalnya dari sana, Mas. Oh gitu? Wijen yang buat undi-undi. Nah, kebanyakan asalnya dari pulau situ. Karena dominan satu pulau ini kebanyakan ditanami biji wijen, ya. Di Pulau Sangiang Api. Pulau Sangiang Api ini nggak dihuni, ada Gunung Sangiang Api 1, 2, puncaknya ada 2. Di situ itu sebetulnya banyak kehidupan yang tertimbun di situ. Tertimbun oleh letusan. Iya. Nah, letusan Sangiang Api ini saudaranya Tambora, berdekatan dengan Tambora, tetapi sangat tidak dipedulikan Sangiang Api. Bahkan nggak terkenal sama sekali. Di situ tuh ada kehidupan yang terkubur oleh Sangiang Api. Dari apa kita tahu? Ternyata ada fosil-fosil yang memang ketimbun oleh runtuhan dari Gunung Sangiang Api. Sampai akhirnya kenapa kita tahu dari mana asalnya kan gitu. Dari mana kita bisa mengetahui awalnya? Ternyata ada catatan dari Portugis. Era Portugis. Ya, era Portugis berlayar di sana bahwa ada letusan gunung yang membara berapi-api kayak gitu, akhirnya disebut Sangiang Api itu. Ya. Di sana akhirnya waktu masih Portugis lewat ini kan sekitar bisa dihitung ratusan tahun kan ya. Di situ tuh ada penduduk, ada permukiman dan kehidupan itu tersapu oleh Sangiang Api. Peradaban yang hilang juga berarti. Peradaban yang hilang juga. Oke. Dan itu terlupakan pulau itu hingga hari ini. Di utaranya Bima, di utaranya kota Bima. Dan belum pernah ada yang benar-benar coba untuk menggali tentang itu ya, menyelidiki. Kalau datang itu. Ya banyak yang datang itu, terutama petani wijen dari kota Bima, dia berlayar, sore pulang, gitu. Pagi berangkat lagi, gitu. Waktu panen ada yang nginep tapi pulang lagi kan gitu. Terus ada beberapa pendaki ke sana, jarang juga. Tapi sebetulnya di bawah wijen itu, pertanian itu, ada kehidupan yang tertimbun oleh Sangiang Api itu. Luar biasa ya. Dan abadi akhirnya karena benar-benar tertimbun di situ, gak tahu jumlahnya berapa, ya kan? Apa saja yang di situ, yang ada di situ, manusianya, satwanya apa saja, kita kan nggak tahu apa yang ada hidup di situ. Yang pernah hidup di situ. Lalunya. Iya. Dan terus pulau-pulau kecil ke timur itu rata-rata punya gunung berapi. Dan akhirnya gunung berapi itu yang akhirnya jadi bumerang yang menghidupi dan juga akhirnya melenyapkan. Dan kita nggak tahu apa yang ada di situ, kehidupan situ. Baik kandungan tanahnya pun mungkin kaya sekali ya, karena itu nggak dari dasar dari perut bumi ya, kita nggak pernah tahu. Tapi beda Bang. Beda. Apa yang keluar dari gunung berapi itu kebanyakan malah nggak ada apa-apanya. Masa? Iya. Oh gitu? Iya. Yang paling dominan, paling banyak adalah andesit. Andesit. Apakah betul gunung berapi ini, rumornya kan katanya sebagian juga ada yang mengeluarkan emas? Bisa, tetapi itu
persentasenya sangat kecil, Sangat kecil. sangat kecil. Barang-barang berharga, benda-benda berharga, logam mulia itu kebanyakan keluarnya nggak ke situ. Kalau sedikit pengetahuan kita lah ya, karena dulu ikut kerja di sini. Keluarnya itu oleh tumbuhan. Tumbuhan. Tumbuhan bumi. Contohnya kayak ini benua, Pergeseran lempeng. geser gini, dia akhirnya keluar. Makanya logam-logam mulia itu di tempat-tempat pegunungan yang mati. Contoh mana? Di Papua, kan gunung mati. Benar. Iya. Gunung yang nggak punya kawah berapi. Banyuwangi, Pulau Merah, di situ sekitaran itu bukan gunung berapi, tapi bekas tumbuhan. Geseran lempeng menjadi gempa, akhirnya keluar. Iya. Sama kayak di Kalimantan. Ya. Perbatasan Kalimantan Utara sama kita, wilayah Malaysia, kita kan punya Kinabalu di sana. Kinabalu itu terbentuk dari tumbuhan. Akhirnya ya ada di situ. Oke. Kalau ininya loh, mineralnya loh, tapi kalau kehidupannya ya gitu. Mana yang nggak terkena gunung berapi, situlah ya kehidupan asli yang kadang-kadang kalau diproses kehidupannya itu beribu-ribu atau berpuluh-ribu tahun yang lalu belum punah hingga hari ini. Contohnya Komodo, tikus besar orang Kediri. Tikus besar ini pernah nggak Mas lihat ada yang mendokumentasikannya itu? Misalnya dimasukin ke YouTube atau kayak gitu? Belum pernah ya? Pernah, tapi ikut perusahaan. Kita nggak punya hak. Oh. Soalnya seperti di itu juga apa? Saya ngeliat itu di daerah mana itu yang kita mau datengin, apa namanya? Dobo ya. Di daerah Dobo. Dobo itu administratifnya masih Maluku, cuma udah di bawahnya sudah lebih dekat ke Papua. Itu tikusnya juga besar Mas, gede gini. Dan ayam hutannya pun beda. Ayam hutan itu udah mirip burung. Artinya di Indonesia Timur ini masih banyak yang mungkin nggak tereksplor ya wilayah-wilayahnya. Masih banyak hewannya yang nggak tahu lah ya kan. Mungkin dulunya kan Indonesia Timur sama Australia ini kan mungkin nyatu ya, sehingga binatang-binatangnya pun di sana masih ada kanguru pohon, masih ya mirip-mirip lah seperti itu. Artinya dulu ini memang sebuah kesatuan yang akhirnya dengan proses lama-lama kan dia gimana itu tenggelam apa gimana itu jatuhnya, sampai kepisah sama Papua. Kalau gitu, kalau prosesnya ya karena tumbuhan tadi itu akhirnya beberapa ngangkat ya, jadi Kartens dan sampai ke Mandala. Yang lainnya ambles akhirnya jadi lautan, memutus Australia dan Papua. Makanya Australia dan Papua ini orangnya pun rada mirip ya, aslinya ya, orang aslinya kan. Itu saudara sebetulnya. Iya, Aborigin dan Papua ini agak mirip sebenarnya. Tapi ya itulah. Nah itulah Mas, nih sebelum kita tutup nih. Ini kan ceritanya keren banget sih, di perjalanan Mas berkeliling dari seorang anak wilayah Malang sampai ke Siberia, sampai semacam-macam. Ini dan dengan banyaknya lagi yang kekayaan kita yang belum ya nih, sejarah ya yang masih tertimbun. Harapannya Mas nih apa sih buat yang nonton atau mungkin instansi terkait yang juga ikut nonton ini? Sebetulnya kan hal gini itu kalau kita punya power, punya kekuatan, sebetulnya ya bukannya hal yang susah kan gitu loh. Asal bener. Asal pemerintahnya punya niat ya. Tapi ya terlalu berat juga. Masalahnya apa? Melindungi mereka ini otomatis penghasilannya kecil loh Bang. Secara materi. Melindungi hutan. Ini kekayaan penghasilannya kan kecil sih. Lebih besar untuk mengeruk isinya kan gitu. Iya, lebih enak dieksploitasi dibanding melindungi. Lah itu tuh. Tapi kalau jangka panjangnya, ya kita tahu sendiri kayak Swedia. Dia berpikir ke jangka panjang. Tapi kalau ingin berjangka pendek, ya kita eksploitasi alamnya. Gunung dibuka, dibangun tiket, penghasilan kan begitu. Tapi kalau untuk memulihkan, jangan tanya.
kita bisa butuh 400 sampai 500 tahun kemungkinan. Berapa generasi? Gitu ya. Ngerusaknya cukup dengan hitungan tahun rusak. Nah itu kita nggak bisa menyatakan salah atau benar ya, karena kita orang kecil sekali, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau secara kasar kan gitu, kita ingin jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek ya kita ambil isinya. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa titik memang di Indonesia ini banyak sekali tanah-tanah yang hasil dari tumbuhan. Nah di situ memang ada barang berharga banyak. Nah, tapi kita juga diselingi oleh gunung berapi yang akhirnya mengeluarkan kesuburannya, akhirnya jadilah hutan belantara kan gitu. Betul, mau jangka panjang atau jangka pendek. Ini mirip, nambahin dikit, kayak Cina itu mereka punya kandungan batu bara yang luar biasa besar, tapi mereka lebih mau ngambil di negara lain dulu. Iya ya. Kan luar biasa itu tadi. Artinya jangka panjang mikirnya loh. Kapan Indonesia kayak gitu ya kan? Tapi karena rumit bang ya, kita nggak jangkau ke situ. Iya. Mereka kan ini tanggungan orang-orang pintar kan, kita nggak tahu. Oke deh, Mas Erwin Winarno, sebelumnya nih keren banget nih, saya jarang dapat narasumber yang dengan topik pembahasan seperti ini, jujur aja. Dan saya sebelumnya makasih banget nih Mas Erwin Winarno udah nyempetin waktu untuk bercerita ke kita tentang pengalamannya yang luar biasa. Dan walaupun saya yakin nih banyak pengalamannya di sekeliling dunia ini belum diceritain sama Mas Erwin, tapi nanti aja buat nanti itu. Oke Mas Erwin. Ini low profile banget, susah buat galinya bro. Oke, kita pamit undur diri dulu Mas ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gua Arfi Jamal dan Mas Erwin Winarno. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.